Terima kasih, eee kepada kalian yang pada hari ini telah hadir ya dalam kelanjutan kuliah kita, akuntansi keuangan 2. Ini kalian dengar suara saya ya? Dengar Pak, dengar Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan materi mata kuliah akuntansi keuangan 2 ya. Lagi sekali ini masih dengan hutang jangka pendek ya. Pada hari ini kita akan membahas 3 tentang hutang jangka pendek, hutang dividen, hutang pendapatan dibayar di muka, sama hutang pajak ya, hutang pajak ya. Ada 3 yang coba kita akan bahas ya. Baik, saya coba sharing ya untuk hutang. Kelihatan ya anunya ya? Slide-nya kelihatan? Belum muncul, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan Ya, Pak, kelihatan, kelihatan. Ya? Sudah Pak, sudah Iya Pak, kelihatan. sudah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari masih terkait dengan hutang jangka pendek, terkait dengan hutang dividen, down payment atau pembayaran di muka, dan hutang pajak ya. Nah, ini ada 3 yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama kita ke hutang dividen dulu ya, hutang dividen. Ya, seperti kita ketahui dividen itu merupakan hasil ya dari saham ya. Kalau di koperasi itu kan ada hasil usaha ya, yang dibagi. Nah, kalau di perusahaan pemegang saham itu namanya dividen ya, dividen. Jadi dividen itu kadang ketika pas pembagian gitu ya, pembagian itu baru ada saatnya diumumkan gitu. Jadi pada saat pengumuman itu belum tentu dibayarkan langsung ya, ketika diumumkan akan ada pembagian dividen gitu. Tapi dalam aturan akuntansi ya, pada saat pengumuman dividen itu accounting itu akan mengakui sebagai dividen gitu. Tapi karena uangnya belum ada ya akan diakui sebagai hutang dividen ya. Jadi hutang dividen ini kalau secara pengakuan ya akan diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham ya. Jadi ini pengakuan hutang dividen diakui pada saat pengumuman dividen. Hutang dividen diakui hanya dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima, tidak ada pengakuan hutang. Dividen saham akan dicatat dengan merelasifikasikan saldo atas laba ke modal agio saham. Saya coba langsung ke kasus ya, bagaimana contoh hutang dividen. Misalnya Sejahtera gitu ya, tanggal 1 April 2015 ya, itu memutuskan untuk membagikan dividen tunai ya sebesar Rp200 per lembar. Ya, Rp200 per lembar. Pada 25 April baru
dividen tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham. Jumlah saham PT Sejahtera yang diterbitkan adalah sebanyak 1.000 lembar ya, sebanyak 1.000 lembar itu. Sementara dividen yang dibagikan itu harganya per lembar saham itu 200 lembar gitu ya. Nah, kalau dividen saham ini kan semakin banyak kita punya saham kan akan semakin besar kita akan mendapatkan dividen kan gitu ya. Dividen gitu. Misalnya kalau misalnya kita mempunyai dari 1.000 lembar itu kita mempunyai 500 ya setengahnya berarti gitu kan. Makanya kan yang kalau orang yang punya perusahaan kalau semakin besar dia dominan ya memegang sahamnya akan semakin besar dia akan mendapatkan dividennya kan seperti itu. Ya, secara akuntansi ya jurnal pencatatannya yang dilakukan pada saat pengumuman ya pada saat pengumuman dividen itu 1 April 2015 maka accounting ya di PT Sejahtera akan mencatat dividen itu sebagai hutang dividen. Jadi jurnalnya itu laba ditahan di debit, baru kreditnya adalah hutang dividen. Nah, itu pada saat pengumumannya 1 April ya 200.000. Jadi 200.000 itu didapat dari 1.000 lembar kali Rp200 ya. Itu yang memang itu yang dibagi. Jadi 200 per lembar dengan 1.000 lembar. Jadi total seluruhnya yang dibagi itu 1.000 lembar kali 200 sama dengan 200.000. Nah, sehingga pada saat diumumkan, nah itulah baru ada utang dividen diakui ya pada saat pengumuman itu. Itu jurnalnya laba ditahan di debit, utang dividen dikredit sebesar 200.000 ya. Ini pengakuan hutang dividen ya. Nah, kemudian pada saat pembayaran tanggal 25 April ya prinsipnya hampir sama dengan hutang-hutang bank gitu ya. Ketika dia terjadi belum dilakukan pembayaran gitu ya dengan sistem akrual gitu. Jadi pada saat pembayaran tanggal 25 April dividennya, maka jurnalnya utang dividen dibalik ya supaya dia nol, utang dividen 200.000 di debit, jadi kasnya berkurang sebesar 200.000 ya. Jadi lagi sekali ini prinsipnya sama ya. Ketika uang belum ada, kalau sistem akrual tetap harus dicatat gitu ya. Tercatat nanti kalau sudah uangnya dibayar baru kemudian tadi ketika uangnya belum ada itu diakui sebagai utang gitu ya. Nanti kalau sudah ada uangnya baru utangnya di debit gitu ya supaya dia nol sehingga kasnya keluar gitu. Jadi prinsipnya kalau sistem dengan pencatatan dengan akrual gitu ya. Jadi pada saat transaksi itu ya harus dicatat walaupun tidak ada uangnya gitu. Nah, di sistem pencatatan dividen itu diakui pada saat pengumuman gitu ya, pada saat pengumuman gitu ya. Jadi pada saat pengumuman dividen, jadi itu baru diakui sebagai utang dividen gitu ya, utang dividen. Memang pada saat pengumuman itu uangnya belum ada ya, jadi harus diakui sebagai utang dividen. Nanti pasangan debitnya adalah laba ditahan gitu ya. Ya. Ini contoh dari utang dividen ya. Kemudian adalah selanjutnya adalah deposit pelanggan atau down payment. DP uang muka. Nah, ini yang menjadi sering salah persepsi ya antara uang muka sama DP gitu ya. Berbeda ya sebenarnya DP sama uang muka itu berbeda. Ya. Kalau sebagai kalau misalnya saya yang ketika saya misalnya mengambil motor gitu ya. Saya mengambil motor gitu ya. Berarti yang dikatakan uang muka itu adalah saya ya, uang muka itu pentingnya uang muka. Saya yang memberikan uangnya kepada perusahaan atau yang tepat kita membeli motor itu. Nah, kalau perusahaan itu mencatatnya bukan sebagai uang muka gitu ya, tetapi DP istilahnya down payment gitu. Makanya beda ya antara uang muka sama DP.
Tadi beda uang muka sama DP ya. Kalau secara laporan keuangan gitu ya, DP itu masuk di bagian bank. Kalau uang muka itu masuk di bagian aset gitu ya. Ya, ini bedanya ya. Jadi lagi sekali uang muka itu uang kita ya, uang perusahaan itu bahasa sederhananya ya. Uang muka itu uang perusahaan itu ada di orang gitu ya, lagi sekali. Kalau uang perusahaan ada di orang gitu ya. Kalau itu uang muka. Tapi kalau DP itu uang orang ada di kita. Maka sama dengan hutang kan gitu ya kalau DP itu. Tapi kalau uang muka, lagi sekali ini ya supaya paham beda antara uang muka sama DP gitu. Tapi kalau dalam keseharian kita selalu menganggap DP itu adalah uang muka gitu ya. Uang muka. Tapi sebenarnya itu pemahaman beda. Ya, kalau supaya lebih memperjelas saja ya berbeda uang muka sama DP. Ini kalau secara pengertian DP adalah uang muka yang dibayarkan pembeli atau transaksi penjualan. Nah, ini secara jelas ya. Kalau DP itu adalah uang muka yang dibayarkan oleh pembeli ya, yang oleh pembeli. Sorry, ya. Proses ini biasanya dilakukan sebelum dilakukan serah terima barang dari penjual. Nah, ini secara teori ya, DP itu adalah uang muka yang dibayarkan pembeli ya. Jadi kalau perusahaan itu mencatat sebagai DP ya, tapi kalau yang pembelinya itu mencatat sebagai uang mukanya. Baik, coba saya ini jelas ya. Ini perbedaan uang muka ya antara advance dan down payment. Biasanya ada istilah uang muka ya, uang muka advance sama SP tadi ya, down payment gitu. Nah sekarang kita coba pilahkan ya penggunaan uang muka ini gitu ya. Yang uang muka advance, nah ini yang ini biasanya posisinya berada di bagian aset ya, aset uang muka ini. Jadi kita coba memberikan pemahaman dulu ya supaya nanti kalian bisa memisahkan. Jadi DP sama uang muka itu berbeda. Lagi sekali DP sama uang muka itu berbeda. Baik, uang muka gitu ya atau advance ya ini. Jadi uang perusahaan atau lembaga yang dipinjamkan sementara kepada seseorang gitu ya untuk suatu kegiatan yang belum diketahui jumlah sebenarnya dari pemakaiannya. Jadi jumlah uang tersebut di kemudian hari akan dikembalikan baik dalam bentuk bukti pembayaran maupun uang, itu ya. Jadi ini adalah uang muka. Beda dengan piutang, gitu ya. Ada piutang kan, piutang juga uang lembaga ada di orang ya, piutang. Uang muka juga sama. Uang perusahaan juga ada di orang gitu. Bedanya apa gitu ya? Kalau piutang gitu ya. Kalau piutang itu pasti kembali uang. Lagi sekali ya. Kalau piutang itu pasti kembali uang. Jadi kalau misalnya ada yang meminjam uang ya, itu akan kembali uang kalau piutang gitu ya. Kalau piutang gitu ya. Nah, kalau uang muka gitu ya. Uang muka itu tidak mesti kembali uang. Dia bisa dalam bentuk laporan gitu ya. Contohnya gini ya. Misalnya staf perusahaan meminta advance atau uang muka untuk perjalanan dinas ke Surabaya sebesar 5 juta ya. Sebesar 5 juta. Ya, jadi kan staf ini kan tidak tahu ya berapa sih jumlah dia lakukan perjalanan, berapa hotelnya, berapa tiketnya, berapa uang sakunya gitu. Dia perkirakan total sementara 5 juta gitu ya. Dia perkirakan 5 juta. Jadi dia minta advance atau minta uang muka kepada bagian accounting gitu ya untuk perjalanannya sebesar 5 juta ya, sebesar 5 juta. Nah, accounting ya, ini accounting akan mencatat gitu ya, akan mencatat jurnal tadi yang dilakukan transaksi yang dilakukan oleh staf tadi di transaksi jurnalnya uang muka perjalanan 5 juta gitu ya.
Kemudian kas atau bank keluar sebesar 5 juta. Nah ini uang muka perjalanan gitu ya. Nanti lagi sekali uang muka ini akan di apa namanya, di laporan keuangan itu akan diraca jatuh di bagian aset ya, uang muka, ya, uang muka perjalanan. Ini supaya kalian paham dulu tentang beda antara uang muka sama DP. Ya, jadi uang muka perjalanan 5 juta gitu ya. Kasnya keluar atau banknya keluar sebesar 5 juta ya. Ini ketika staf namanya meminta uangnya di accounting untuk melakukan perjalanan gitu ya. Nilainya 5 juta gitu ya. Kemudian pada saat kembali gitu ya, pada saat kembali staf itu yang melaporkan gitu, yang melaporkan perjalanannya gitu ya. Nah, uang untuk perjalanannya, pokoknya untuk tiket tiket semua termasuk apa namanya, hotel apa segala, dia menghabiskan 4.500.000. Nah, tentunya perjalanannya kan dibayar sama perusahaan gitu ya, dibayar sama perusahaan. Jadi harus melaporkan perjalanannya kan gitu. Laporan perjalanannya dalam bentuk dokumennya yang istilahnya berapa berapa hotelnya, berapa travelnya, berapa pesawatnya kan gitu ya. Itu di total dan kebetulan dia menghabiskan 4.500.000 ya. 4.500.000 berarti ada sisa 500.000 gitu yang harus dikembalikan ke perusahaan. Maka accounting itu bagian accounting gitu ya akan mencatat jurnal yang digunakan tadi itu yang travel tadi dengan jurnal dicatat pada saat pelaporan ya. Jadi di saat pelaporan gitu akan dicatat biaya perjalanan di debit 4.500.000 gitu ya. Kasnya masuk karena memang tadi kan karena dikembalikan ya. Karena dia pakai cuma 4,5 juta gitu. Kasnya masuk 500.000, uang muka perjalanannya di kredit sebesar 5 juta. Ya, ini kasus uang muka. Dan ini pasti akan kalian mengalami kalau kalian tadi menjadi accounting, yang ini pasti akan kalian mendapatkan transaksi seperti ini. Ini sudah pasti ya, karena memang transaksi accounting kebanyakan seperti ini, entah itu dia dalam bentuk perjalanan atau dalam bentuk kegiatan gitu ya. Dalam bentuk kegiatan yang jelas kalau dalam bentuk kegiatan ya misalnya ada pelatihan apa kan gitu ya. Tentunya staf akan meminta uang muka dulu untuk pelatihan, tapi jelas kadang-kadang pelatihan itu kan enggak tahu jumlah totalnya berapa gitu. Berarti dia minta uang muka dulu kan gitu. Misalnya untuk konsumsinya berapa, untuk sewa hotelnya berapa, untuk transport pesertanya berapa, kan gitu ya. Nah, itu dia minta uang muka dulu. Nanti uang muka kegiatan ya kalau sifatnya kegiatan. Tapi kalau sifatnya travel itu menggunakan istilah uang muka perjalanan gitu ya. Nah, jadi sekali ini pada saat pengklaiman, pada saat dia melaporkan biayanya gitu ya ke accounting gitu ya. Dan kebetulan dia menghabiskan 4.500.000 gitu ya. Sisanya jelas 500.000. Maka accounting akan membuat jurnal di debit biaya perjalanannya 4.500.000, kasnya masuk 500.000, maka uang muka perjalanannya 5 juta ya. Itu sudah ya ini berarti melaporkan ya. Kalau sudah uang muka perjalanannya dikreditkan itu berarti sudah melaporkan selesai ya. Tinggal biayanya sudah masuk sebesar 4.500.000. Ini kalau contoh misalnya biayanya terjadi di bawah 5 juta. Tapi jika terjadi biayanya di atas 5 juta, misalnya dia pemakaiannya sebesar 5.500.000 gitu ya. Misalnya biaya pelaporannya 5.500.000 gitu. Nah, jadi jurnal yang dibuat gitu ya pada saat staf itu melaporkan biaya perjalanannya. Jadi biaya perjalanannya tuh 5.500.000, kasnya berkurang karena dia harus perusahaan harus nombok atau harus memberikan kekurangannya ya. Kasnya berkurang 500.000, uang muka perjalanannya
kurang ya sebesar 5 juta. Ya, ya. Ini ya, ini istilah uang muka. Jadi sekali, ini uang muka, beda dengan DP ya, down payment ya, down payment. Jadi uang muka itu adalah uang perusahaan itu keluar apa namanya ada di orang lain ya. Kalau DP apa uang orang ada di perusahaan gitu. Ya, DP sama ya kayak hutang gitu ya, hutang itu. Jadi lagi sekali pengertian uang muka itu jadi sekali beda beda dengan DP ya. Jadi uang muka itu eh, uang uang perusahaan apa namanya uang perusahaan ada di orang gitu kalau uang muka, tapi kalau DP uang orang ada di perusahaan gitu ya. Nah, ini contoh untuk apa namanya uang muka ya, uang muka bagaimana kasusnya? Yang jelas kasus uang muka ini lagi sekali saya katakan bahwa ini karena memang eh, karena saya memang di bagian accounting jadi hal-hal seperti ini saya sering apa namanya mendapatkan transaksi gitu ya, namanya perjalanan, kegiatan gitu ya, seperti itu. Ya baik, paham ya? Sementara ya tentang uang muka ya, paham ya? Paham, Paham, Pak. Pak, paham. Insya Allah, paham ya? Pak. Baik. Supaya kalian apa namanya kalian bisa menjelaskan gitu ya supaya dia beda apa istilah uang muka sama DP ya. Baik, kita contoh ke kasus untuk DP ya, payment. Payment atau pendapatan diterima di muka gitu ya. Down payment gitu ya. Down payment itu pendapatan diterima di muka gitu ya. Sama saja ya. Jadi contoh kasusnya misalnya pada tanggal 1 April ya, pada tanggal 1 April 2018 PT Handayani ya, PT Handayani sebuah agen penjualan tiket pesawat terbang ya menerima pesanan 15 buah tiket pesawat ya Jakarta Hong Kong misalnya PP gitu ya dari sebuah biro travel harga satu lembar tiket tersebut itu adalah 5 juta ya 5 juta 5 juta. Jadi totalnya sebenarnya 75 juta semuanya itu ya. Sebenarnya apa total dari tiket pesawat itu. Nah, atas pemesanan tersebut gitu ya. Biro travel itu membayar uang muka. Jadi dia bayar uang muka dulu kepada apa namanya PT Handayani sebesar 25 juta. Nah, 25 juta. Nah, benar ini kalau travel memang ya benar. Ya, memang dia uang muka ya. Kalau travel itu memang dia kalau di transaksinya ya dia uang muka karena memang apa namanya itu karena dia mengeluarkan uang gitu ya mengeluarkan uang kalau muka gitu. Tapi kalau pakai PT Handayani gitu ya PT Handayani itu yang 25 juta itu diakui sebagai DP atau pendapatan diterima di muka gitu ya. Nah, jurnal yang dibuat gitu ya jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan kas PT Handayani yaitu 1 April itu ya. Kasnya 25 juta, pendapatan diterima di muka gitu ya. Karena memang lagi sekali pendapatan belum final ya, belum dikasih semua. Belum dikasih semua sehingga apa namanya nama akun yang harus diberikan ya namanya pendapatan diterima di muka gitu ya. Karena memang pendapatannya belum final itu dia harus diakui sebagai hutang gitu ya. Tapi apa istilahnya kan itu kita harus mencari istilahnya gitu. Kan memang kan accounting itu kan harus banyak cari ide-ide apa istilah-istilah gitu ya yang akan kita gunakan gitu ya seperti itu ya. Nah, istilah istilah yang digunakan untuk mencatat pendapatan tapi belum apa namanya belum kebayar semua ya pendapatan diterima di muka gitu ya. Jadi 1 April itu PT Handayani mencatat ya kas di debit 25 juta, pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 25 juta ya, 25 juta ya.
Ini ya. Nah, kemudian pada tanggal 25 April 2018 ya. Jadi baru Biro Travel itu mengambil seluruh tiket yang dipesan dan melunasi kekurangan pembayaran harga tiket ya, harga tiket tersebut. Jadi jurnal yang dibuat perusahaan tanggal 25 April 2018 itu, jadi kasnya jadi PT Handayani gitu ya, jurnal yang dibuat perusahaan, jadi PT Handayani akan membuat jurnal, kasnya masuk 50 juta, sisa ya 50 juta karena memang total tiket semua itu 75 juta, baru dibayar 25 juta. Jadi yang pada tanggal 25 April, kasnya masuk 50 juta di debit, pendapatan diterima di muka dikreditkan gitu, dibuat debit sehingga nanti yang di atas itu menjadi hilang ya, yang apa namanya pendapatan diterima di muka itu yang diakui yang pertama itu, sehingga kalau kalau tadi dikredit ya di atas per 1 April, kemudian tanggal 25 April di debit, kalau di buku besar ya, di buku besar kan jadi nol ya, tidak ada lagi pendapatan diterima di muka, sehingga yang ada sekarang adalah pendapatan penjualan tiket gitu ya sebesar 75 juta ya. Itu ya. Jadi apa namanya? Itu apa namanya yang di jurnal oleh bagian accounting ya di PT Handayani. Jadi ketika Biro Travel melunasi seluruh tiket yang dipesan ya. Jadi apa namanya? Perusahaan akan mencatat kas lagi sekali di debit 50 juta sisanya ya. Kemudian pendapatan diterima di muka itu di debit supaya menjadi nol ya, 25 juta. Nah, sehingga baru diakui pendapatan penjualan tiket ya pada tanggal 25 April itu sebesar 75 juta. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak usah ini ya, nggak usah apa yang lain nggak usah dipaksakan mengerti ya, nanti lebih ada apa-apa saya ulang gitu ya. Apa namanya, supaya Iya, kalau Pak. saya takutnya kalian diam, kalian mengerti itu. Saya tidak paham. Yang saya pahami ketika Jelas, kalian Pak. diam, kalian Belum terlalu paham, Pak. Bisa paham minta ya. tolong diulang sekali, Pak. Soalnya tadi kacau sinyal saya, Pak. Halo, kenapa? Bisa minta tolong diulang lagi sekali, Pak. Belum terlalu ngerti. Ya, yang mana? Yang DP atau yang dari Ini, uang Pak. muka atau yang DP? Ya, yang DP. Yang DP ya, yang ini ya berarti ya, yang pendapatan diterima di muka ya. Ya, soalnya sinyalnya Ya, tadi Pak. jelek, Pak. Ya, baik. Lagi sekali ya saya ulangi yang DP ya, yang pendapatan diterima di muka. Tapi kalau yang uang muka paham ya? Insya Allah paham tuh, Pak. Ya? Insya Allah paham. Ya. Kalau uang muka paham ya? Ya. Enggak, saya harap yang lain itu ya, yang sebanyak 30 orang ini, kalau misalnya belum paham anu ya, bilang saya supaya saya tidak keterusan gitu, apa namanya, melanjutkan materi ini gitu. Lebih baik saya mengulang terus ya, daripada saya terus tapi kalian tidak paham. Yang saya harapkan sebenarnya pemahaman ya, pahamnya dulu gitu. Karena ini yang akan kalian hadapi ya, ketika nanti kalian di lapangan. Lagi sekali, kasus-kasus ini yang akan kalian hadapi gitu ya, ketika kalian nanti menjadi accounting di lapangan gitu. Dan kebanyakan juga, apa namanya, jurnal-jurnal seperti ini menjadi bagian dari tes accounting ya, ketika kalian melamar kerja gitu. Saya berapa kali menjadi apa tim untuk misalnya berapa lembaga gitu, untuk menjadi tim apa mengetes gitu ya kalau ada staf masuk gitu menjadi accounting itu, yang selalu saya gunakan untuk ngetes itu biasanya jurnal-jurnal ini ya, DP atau nanti hutang gaji gitu ya.
sebagai ini, umumnya kalau misalnya dia paham tentang dasar-dasar seperti ini, umumnya yang saya pahami biasanya, pasti dia jurnal-jurnal lain itu paham gitu. Ini kalau yang saya biasa, apa namanya, ngetes ya ke beberapa staf yang masuk atau di mahasiswa gitu ya. Makanya kalau kalau ada ujian skripsi ya, saya kalau nguji skripsi saya biasanya, kalau saya diserahkan untuk accounting-nya kan gitu ya, untuk ngetes jurnalnya biasanya gitu, kalau uji skripsi itu. Saya, berpatokan pada isinya saja, misalnya di hutang gaji atau di DP gitu. Kalau dia bisa jurnal ini gitu, berarti saya anggap biasanya jurnal-jurnal yang lain itu paham gitu. Karena ini, accounting ini kan logika ya, logika menjurnal gitu ya. Kalau, dia paham satu jurnal gitu, tapi dia paham sekali ya, bukan paham karena ini, dia paham sekali gitu. Saya memahaminya biasanya dia paham jurnal-jurnal yang lain kan gitu, jurnal-jurnal lain. Karena memang, apa namanya, inti dari, accounting itu sebenarnya jurnal gitu ya, lagi sekali intinya di jurnal gitu ya. Laporan keuangan seperti buku besar, neraca gitu ya, itu sebenarnya udah otomatis sendiri terbuat ya kalau dalam sistem gitu ya. Nah, yang paling susah itulah sebenarnya di jurnal gitu ya. Kalau salah jurnal saja itu akan mengakibatkan laporan semua salah gitu ya. Lagi sekali, yang tadi sebenarnya harusnya masuk ke bagian neraca, itu dia tiba-tiba kok karena salah jurnal dia masuk ke bagian biaya gitu kan. Itu kan bisa merugikan perusahaan kan gitu ya. Seharusnya itu masuk bagian di aset tetap, tapi karena dia salah jurnal gitu ya, dia dibikin menjadi biaya, ya udah hilanglah aset-aset apa namanya aset perusahaan gitu karena salah menjurnal gitu. Itu ya. Eh, ini yang saya pahami. Jadi, lagi sekali ini lagi sekali kalian itu harus kuatnya di jurnal gitu ya. Makanya saya bilang di pengantar akuntansi 1, itu pengantar akuntansi 2 itu memang itu digodok untuk menjurnal ya, menjurnal sehingga menjadi sebuah laporan gitu. Makanya nanti di akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2 itu adalah, memperdalam gitu bagian-bagian dari akun itu gitu. Sehingga, kita tahu kasus-kasus yang, sebenarnya terjadi seperti itu. Baik. Saya coba mengulangi lagi sekali untuk DP, pendapatan diterima di muka. Lagi sekali, seperti saya katakan bahwa, DP ini berbeda dengan uang muka gitu ya, uang muka. Jadi contohnya, ini pada tanggal 1 April 2018, PT Handayani ya, sebuah agen penjualan tiket pesawat terbang, menerima pesanan 15 buah tiket ya dari sebuah biro travel. Harga satu lembar tiket itu tersebut sebesar 5 juta gitu ya. Harga tiket tersebut. Atas pemesanan tersebut, nah, biro travel itu baru membayar 25 juta ya. Jadi kan total tiket itu sebenarnya kan 5 juta kali 15, buah ya, itu sama dengan 75 juta, harga total harga tiket tersebut 75 juta. Tapi biro travel itu baru membayar kepada, PT Handayani sebesar 25 juta ya, uang mukanya gitu ya, uang mukanya. Benar ya kalau biro itu uang mukanya, tetapi kalau, PT Handayani itu merupakan DP ya, merupakan DP, yang 25 juta itu, DP atau pendapatan terima di muka gitu. Tapi kalau bagi travel ya benar itu namanya uang muka bagi travelnya ya. Tapi kalau PT Handayani lagi sekali itu bukan uang muka, tapi DP gitu ya. Ya, PT Handayani akan mencatat pada 1 April 2018 gitu ya, pada saat, dia terima uang DP yang diberikan oleh, eee, biro travel itu, kasnya didebet sebesar 25 juta ya, kasnya didebet 25 juta, kemudian di kreditnya dicatat pendapatan diterima di muka ya, lagi sekali pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta gitu ya. Pendapatan diterima di 25 juta gitu ya. Nah, eh nah, ini sebelum saya lanjut lagi ya, kalian apa namanya, untuk jurnal, saldo normal gitu ya, kalau mungkin, kalian pernah nggak dengar istilah saldo normal ya? Saldo normal itu ini kalau menjadi accounting benar-benar harus dihafal ya, istilah saldo normal. Saldo normal itu misalnya dari kalau aset gitu ya, ya kas, piutang, persediaan. Kalau aset bertambah itu di debit gitu ya, kalau dia berkurang di kredit, itu harus hafal ya.
lagi sekali aset itu banyak ya, persediaan, piutang, kas, aset tetap gitu ya, bangunan, pokoknya aset gitu ya. Kalau dia bertambah itu debit gitu, kalau dia berkurang di kredit gitu ya. Nah, beban juga sama, beban atau biaya itu kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit gitu ya. Ini saldo normal ya, saldo normal. Nah, kalau misalnya hutang itu kalau dia bertambah di kredit, kalau dia berkurang di debit ya. Nah, kemudian modal kalau dia bertambah di kredit, berkurang di debit ya. Nah, pendapatan ada 5 ya. Pendapatan kalau dia bertambah itu di kredit, kalau dia berkurang di debit gitu. Ini saldo normal dari 5 ini harus jangan sampai lupa ya. Jadi saldo normal dari aset, beban, hutang, modal, sama pendapatan yang 5 ini harus hafal ya, jangan sampai tidak dihafal itu. Sehingga misalnya kalau misalnya kas berkurang itu bahkan aset ya kas berkurang itu debit gitu ya, seperti itu harus sebenarnya di pengantar 1, pengantar 2 itu sudah harus terbiasa menghafal untuk saldo normalnya gitu ya. Nanti sehingga di selanjutnya di akuntansi keuangan entah di intermediate terus advance gitu ya. Kalau intermediate ini ya di akuntansi keuangan 1, kalau advance-nya nanti akuntansi keuangan lanjutan. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi pada 1 April itu lagi sekali PT Handaya ini akan mencatat kas bertambah ya 25 juta. Pasangannya pendapatan diterima di muka 25 juta. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 25 April gitu, ketika Biro Travel ini membayar sisanya, eh, mengambil seluruh tiket yang dipesan dan melunasi kurang bayar harga tiket tersebut, maka PT Handayani akan mencatat gitu ya, tanggal 25 April itu kas di debit 50 juta karena memang itu sisanya ya yang tadi yang dibayar 50 juta, kemudian pendapatan diterima di muka 25 juta. Nah, itu berkurang ya. Ini untuk menolkan pendapatan yang diterima di muka pada 1 April ya. Sehingga 25 April itu yang ada pendapatan penjualan tiket sebesar 75 juta. Seperti itu. Bagaimana? Insyaallah sudah paham, Pak. Oke, paham. Ini yang kedengarannya laki semua ini. Saya enggak tahu yang yang untuk yang perempuannya apakah diam karena kebanyakan ini yang perempuan saya lihat itu paham ya? Ada yang mewakili perempuan? Ngerti, Pak. Oke. Allah. Baik. Paham ya? Ya saya paham gitu. Kalau Iya, satu yang Pak. menjawab perempuan berarti saya anggap semua paham gitu. Walaupun saya belum tahu gitu. Ya ini memang lemahnya kalau kita menggunakan daring. Baik. Saya lanjutkan ke tadi kita sudah membahas utang dividen, down payment atau pendapatan diterima di muka. Nah, tinggal satu lagi adalah utang pajak ya, utang pajak. Jadi utang pajak gitu lagi sekali kasusnya kalau kasus lapangan itu kadang pajak baru ditagih ya oleh pajak gitu, tapi pada saat tersebut uang belum ada gitu. Jadi prinsipnya sama, harus diakui dulu sebagai hutang, nanti kalau sudah ada uangnya baru dibayar gitu ya. Jadi ini. Jadi utang pajak ini pada umumnya ada 2 jenis, ada yang pajak pertambahan nilai dan ada utang pajak penghasilan ya. Nah, ini yang umumnya utang pajak ini. Jadi utang pajak pertambahan nilai, kemudian utang pajak penghasilan. Utang pajak pertambahan nilai ini timbul karena perusahaan dalam melaksanakan transaksi penjualan diwajibkan memungut pajak atas penjualan barang gitu ya, kepada konsumen. Ya, ini biasanya kalau PPN itu timbul gitu ya. Karena perusahaan itu menjual barang kepada konsumen itu, bisa barang, bisa dalam bentuk jasa gitu, pengenaan PPN ini. Ya, tarif pajak ditentukan atas dasar persentase tertentu dari harga jual ini ya.
Ya, ini untuk apa namanya PPN ya. Kasus, ilustrasinya. Pada tanggal 4 Juli 2018, misalnya, PT AMM menjual barang dagangan kepada PT MNC seharga 40 juta, gitu ya. Jadi PT AMM ini sebagai pengusaha kena pajak ya, PKP namanya. Kalau yang biasa dengan apa namanya ini biasa paham istilah PKP. Jadi kalau sudah PKP itu wajib gitu namanya mengenakan PPN atau apa gitu ya kepada pembeli barang tersebut gitu ya. Jadi PT AMM ini adalah pengusaha kena pajak wajib pungut, maka setiap penjualan yang dilakukan memungut PPN sebesar 10% dari pembeli ya. Jadi PT MNC membayar pada tanggal 4 Agustus. Ya, jadi pada tanggal 4 Agustus baru dibayar ya apa namanya tadi yang penjualan barang tersebut gitu. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh PT AMM pada tanggal 4 Juli gitu ya, pada saat pengakuan utang PPN gitu ya. Jadi lagi sekali pengakuan utang PPN itu di apa namanya dicatat pada saat penjualan barang tersebut ya. Walaupun kasnya belum ada. Jurnal pada tanggal 4 Juli 2018 ya. Jadi PT AMM akan mencatat piutang dagang di debit sebesar 44 juta, itu bertambah ya di debit 44 juta. Kemudian di kredit penjualan, kredit penjualan 40 juta, utang PPN-nya 4 juta. PPN itu didapatnya 10% dari 40 juta ya. Utang PPN 4 juta. Jadi penjualannya bertambah 40 juta, utang PPN-nya bertambah 4 juta. Ya. Jadi ini ya, lagi sekali utang PPN itu diakui pada saat PT AMM menjual barang kepada PT MNC gitu ya. Ya. Jadi itu ya, utang PPN diakui jadi pada saat penjualan barang. Jadi sekali di akuntansi keuangan itu kita lebih mengenalkan kapan diakui pencatatan gitu ya untuk hutang ini gitu ya. Ya. Jadi sekali pada tanggal 4 Juli itu baru PT utang PPN diakui ya. Nah, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2018 gitu ya, pada saat PT MNC ini membayar ininya piutang dagangnya gitu ya. Maka PT AMM akan mencatat kas masuk 40 juta, utang PPN-nya berkurang 4 juta, piutang dagangnya berkurang sebesar 44 juta gitu ya. Ya. Ini paham ya? Ada yang belum paham? Paham, Pak, paham. Paham ya? Kurang tahu yang lain, Pak. Ya. Coba Yang dijelaskan ulang, Pak. gimana? Coba dijelaskan ulang. Iya, baik. Nah, itu saya sangat senang ya diulang gitu. Tadi yang bilang apa sih Gibran siapa gitu itu yang laki. yang itu ya saya makanya yang paham itu saya harus lebih ada yang menyela saya ya, lebih ada yang menyela gitu. Pak, tolong diulang gitu, Pak. Saya nggak ngerti ini gitu ya, supaya saya bisa mengulang ya gitu. Ya, yang sudah paham ngikut aja gitu ya. Semakin paham gitu. Baik, saya ulang gitu ya. Jadi lagi sekali untuk ini untuk utang pajak ya, utang pajak lagi sekali untuk pajak. Tadi pertama utang dividen, kemudian pendapatan diterima di muka, sekarang terkait dengan utang pajak gitu. Kapan utang pajak ini diakui gitu ya pencatatannya kan gitu ya. Ya. Contoh ilustrasi. Jadi pada tanggal 4 Juli 2018 PT AMM menjual barang dengan barang dagangannya kepada PT MNC seharga 40 juta. Jadi dia menjual barang ya 40 juta kepada PT MNC ya. Nah,
PT AMM ini adalah pengusaha kena pajak ya, artinya dia sebagai PKP gitu. Ada ada juga perusahaan ya, pengusaha itu tidak sebagai PKP gitu. Jadi dia tidak berkewajiban untuk memungut PPN. Tapi ketika dia menjadi PKP, namanya di pajak itu, yang menjadi pengusaha kena pajak, itu wajib dia memungut namanya PPN gitu ya, kepada pembeli gitu ya, kepada pembeli, siapapun yang membeli barangnya gitu. Nah kemudian ini PT MNC yang membeli barangnya ya, sebesar 40 juta. Maka MNC ini akan dikenakan PPN sebesar 10%, ya 10%. Ini memang ini sudah aturan perpajakan, setiap pembelian barang akan dikenakan 10% ya untuk PPN-nya, PPN pembeli ya. Nah, atas transaksi di atas gitu ya. Nah, kemudian ya PT MNC membayar ya, melunasi hutangnya gitu ya kepada PT AMM itu pada 4 Agustus ya, pada 4 Agustus. Nah, atas transaksi di atas gitu ya, PT AMM akan mencatat ya pada tanggal 4 Juli pada saat penjualan barang dagangan gitu ya. Barang dagangan ini kan karena memang kasusnya uangnya belum ada gitu ya, belum ada gitu ya. Ya, PT AMM akan mencatat piutang dagang itu didebet sebesar 44 juta ya, 44 juta. Memang itu 44 juta didapat dari penjualan ya, 40 juta ditambah dengan utang PPN gitu ya, 4 juta. Yang 4 juta ini diperoleh dari 10% kali 40 juta ya. Ya, itu PPN-nya 4 juta gitu. Sehingga piutang dagangnya 44 juta gitu ya. 44 juta. Jadi penjualannya bertambah 40 juta, utang PPN-nya 4 juta. Sehingga piutang dagangnya gitu ya. Atau kalau piutang ini lagi sekali, piutang ini uang perusahaan ada di orang itu sebesar 44 juta ya. Pada saat dicatat pada tanggal 4 Juli. Nah, pada saat pelunasan pada tanggal 4 Agustus gitu ya. Jadi PT MNC membayar pada pada 4 Agustus, maka PT AMM akan mencatat gitu ya, setelah dibayar itu kasnya masuk 40 juta ya, didebet, utang PPN-nya berkurang 4 juta ya, utang PPN karena ini sudah diselesaikan ya, jadi utang PPN-nya, kemudian piutang dagangnya berkurang 44 juta. Ya. Gimana? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya, paham. Ya. Ini oke, ini nanti kalian sambil belajar ya, belajar ya. Memang beberapa kasus nanti ini pun yang slide-slide ini sementara sebagai catatan jadinya ya, catatan untuk kalian gitu ya. Karena memang yang slide-slide itu saya ambilkan dari beberapa buku ya, buku entah itu dari Haryono, terus yang lainnya ada 5 buku saya pakai dan ada berapa juga contoh-contoh untuk kasusnya gitu, yang kemudian saya rangkum dalam bentuk slide gitu. Ya, baik, ini untuk yang PPN. Kemudian contoh untuk yang utang gaji ya. Jadi lain sekali pajak penghasilan. Kalau tadi PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan gitu ya. Kalau pajak penghasilan itu cenderung kepada gaji gitu ya. Kepada gaji. Jadi ada dua, kalau yang PPN itu untuk pengenaan pajak barang dan jasa sebenarnya, tapi kalau pajak penghasilan itu ya itu pasti gaji gitu. Nanti ketika kalian misalnya bergelut di accounting gitu ya, entah mau di lembaga perusahaan atau sektor publik atau di pemerintahan ya, pasti ya akan ketemu namanya gaji gitu ya, namanya gaji gitu. Nah, sekarang kan kasusnya seperti apa kan ya? Kapan itu utang
pajak penghasilan itu diakui sebagai utang pajak penghasilan kan itu, atau kapan utang gaji itu terjadi atau diakui kan gitu ya sebagai utang gaji kan gitu. Nah, itu pasti akan timbul. Jadi utang gaji merupakan salah satu dari beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan ya. Oleh karena itu, utang gaji merupakan liabilitas atau kewajiban bagi perusahaan. Baik, ilustrasi. Nah, misalnya ilustrasi ya. PT Sejahtera menetapkan bahwa pembayaran gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Jumlah rata gaji dibayarkan setiap bulan 180 juta. Nah, atau kasusnya gini ya, misalnya perusahaan selalu membayar gaji itu misalnya setiap tanggal 28 gitu ya, atau tanggal 30 gitu ya. Ada juga ada kalau di pemerintah sih itu pasti tanggal 1 biasanya tanggal 1 di bulan berikutnya. Tapi di banyak perusahaan ada yang tanggal 25 gitu, beda-beda ya. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 30, ada tanggal 31, ada yang punya akhir bulan 30, 31 gitu ya. Beda-beda ya. Beda-beda kebijakan lembaga membayar gaji ini. Ada yang kalau yang tanggal 1 ini biasanya kebanyakan pemerintah ya. Kebanyakan pemerintah. Kalau perusahaan itu karena menyesuaikan dengan periode pelaporan ya. Biasanya 31 gitu ya, atau 25 gitu ya. 28 ada. Biasanya umumnya 25 atau 31 gitu ya, pembayaran gaji gitu. Nah, misalnya ada yang kebiasaan membayar gaji misalnya tanggal 30 gitu ya, 30 gitu. Nah, kadang ya pada saat tanggal 30 lagi sekali, tanggal 30 itu kadang perusahaan ya belum tentu ada uang ya untuk membayar gaji kan ya, untuk membayar gaji gitu. Nah, lagi sekali, kalau kita menggunakan cash basis, ya basis kas pencatatan accounting kita, ya kapan ada uang baru akan dicatat gitu ya. Tapi itu jelek ya bagi pelaporan gitu. Kalau menggunakan cash basis lagi sekali, kalau menggunakan cash basis pencatatannya, misalnya uang baru ada di bulan Februari untuk bayar gaji Januari gitu ya, ya seperti tadi, misalnya ada uangnya tanggal 2 Februari misalnya, maka akunnya mencatat gaji bulan Januari pada kas kan gitu ya. Jadi munculnya gaji Januari itu ada di bulan Februari. Nah, itu yang tidak bagus gitu. Ya, jadi mestinya pembayaran gaji itu ya akan muncul pada setiap bulan pelaporan. Itu yang ideal gitu ya. Itu yang ideal. Ideal. Jadi pelaporan namanya gaji itu harus muncul pada bulan gitu ya, bulan bersangkutan sehingga jelas itu mekanisme namanya pembayaran gaji itu gitu. Nah, lagi sekali kalau menggunakan pencatatan cash basis pasti tidak akan muncul gaji bulan Januari kalau pada saat bulan Januari itu uang kas tidak mempunyai uang gitu. Nah, untuk mencatat karena kita menggunakan sistem akrual gitu ya dalam pencatatan ini ya. Jadi pada saat tanggal 30, 31 gitu ya. Misalnya nih tadi ya perusahaan 180 juta dia harus membayar gaji bulan Januari, tapi karena dia tidak punya uang gitu, maka accounting kalau kita menggunakan akrual tetap mencatat ya biaya gaji ya yang di bulan Januari itu dengan jurnal pada tanggal 30 itu biaya gaji pada hutang gaji sebesar 180 juta gitu ya. Atau bisa ditambahkan biaya gaji bulan Januari ya 180 juta, kemudian utang gajinya di kredit sebesar 180 juta. Ya itu ya. Jadi nanti pada saat uangnya ada, misalnya pada tanggal 1 Februari misalnya uangnya ada, ya tinggal dibalik, utang gaji itu di debit 180 juta, kasnya 180 juta berkurang gitu ya. Jadi pada saat ada uangnya, jadi accounting akan mencatat utang gaji di debit 180 juta berkurang, kasnya juga berkurang sebesar 180 juta karena untuk membayar utang gaji tersebut yang 180 juta ini gitu. Ya, ini ya. Jadi bukan gaji saja, bisa jadi nanti
biasanya satu paket ya, ada mungkin ada biaya BPJS, ya BPJS kesehatan, biaya BPJS ketenagakerjaan gitu ya, yang harus dibayarkan di bulan Januari. Tapi prinsipnya sama saja ya. Yang penting satu paket terus biasanya biaya gaji, biaya BPJS kesehatan, biaya BPJS ketenagakerjaan itu jadi satu paket biaya gaji gitu ya. Sehingga kalaupun tidak bisa dibayarkan di bulan Januari misalnya BPJS kesehatan itu tetap harus diakui sebagai hutang ya, hutang biaya asuransi itu seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oh, iya, Paham, paham. Pak, paham. Kalau ya ini suara-suara apa yang nah, yang perempuan gimana? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Misalkan, Pak, mau tanya, Pak, Oke, ya, gimana? berkaitan dengan utang tadi. Misalkan suatu perusahaan sudah mencatat utang, tapi utang yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan setelah perhitungan. Bagaimana gitu, Pak? Oke. Ada berapa kasus gitu ya, seharusnya gitu ya, misalnya tadinya di bulan Januari itu biaya apa 180 juta ya, 180 juta. Maka kita akan mencatat biaya gaji pada hutang gaji. Nah, kemudian misalnya tanggal Februari perusahaan itu totalnya bukan 180 juta ya uangnya, ternyata baru 106 anggap aja 100 juta ya, kurang 80 juta. Nah, bagaimana mencatatnya gitu ya. Ya, Nah, ya. ada yang bisa sebelum saya jawab, ada enggak yang bisa melogikakan? Ini kalau ada yang bisa melogikakan lulus dah. Saya yakin lulus dah yang menjawab ini yang lulus menjadi orang accounting ini. Ayo, kasusnya seperti itu. Misalnya seperti tadi ya, 180 juta ya biaya gaji di bulan Januari ya. Tapi rupanya pas waktu di bulan Februari itu uang 180 juta Kurang. tidak ada. Baru ada 100 juta. Kira-kira bagaimana menjurnalnya? Ya, Ada yang bisa jawab? Berarti ngutang lagi, Pak ya? Ya, gimana? Berarti ngutang lagi. Saya mungkin Pak, coba. Gimana? Nanti itu di utang gajinya tadi kan dibayar 100. Dibayar 100 tadi Pak ya? Cuma 100? Ya. Oh iya. Namanya Biaya di bulan biaya Februari. gajinya 80 juta, nanti terus utang gajinya 100 Ya. juta, baru nanti. Baru ada uang 100 juta. Oh, baru ada uang 100. Bagaimana menjurnalnya? Juta. Berarti baru biaya gajinya aja 100 Pak, nanti terus kasnya berkurang 100 juta juga. Biaya gajinya? Biaya Gimana? gaji 100. Gimana sekali, Bran? Biaya gaji 180. Terus kasnya 100, utang gaji 80. Oke, di debitnya berapa? Debitnya berapa di debitnya? Di debit 180, di kredit 180, 100 sama 80. Kalau saya coba share dulu, antar sorry. Coba diulang pertanyaannya, Pak. Tadi kurang jelas, soalnya tadi pertanyaannya Mbak itu, dia bilang. Menanyakan kasus gitu ya. Bagaimana Pak kalau misalnya kalau tadi kan kasusnya sebentar ya kasusnya kan ini kalau uang utang gaji kan 180 juta ya di Januari. Nah, yang ini kan uangnya ada 180 juta sehingga langsung dibalik utang gaji 180 juta, kasnya berkurang. Nah, tapi sekarang kasusnya seandainya di bulan Februari itu uang yang ada itu 100 juta. Uang yang ada itu 100 juta. Mana menjurnalnya? Mana menjurnalnya? Seandainya namanya
uang yang ada di bulan Februari itu 100 juta. Seperti apa? Saya bantu menjawab, tapi saya bantu menuliskan, tapi kalian salah satu menjawab. Saya, Pak. Biaya di debat, biaya gaji 180. Gaji. Biaya gaji 180. Biaya gaji 180, terus Di kreditnya utang gaji 80, kasnya 100. Tadi di kreditnya apa? Kreditnya? Utang gaji 80, kas 100. 100. Terus? Hutang gajinya yang 80, Pak. Kasnya 100 kan tadi. Kasnya 100. Kasnya 100. Utang gajinya 80. Iya, Pak. Apa enggak? Lagi sekali. Jadi uang yang ada di perusahaan itu cuma 100 juta. Kalau begini kan double dong ya, double dong. Tadi kan di Januari sudah muncul gaji. Kalau sekarang muncul lagi di di bulan berikutnya, berarti 2 kali muncul gaji Januari. Benar enggak, Gibran? Oh, ini di pencatatan di Februarinya, Pak? Iya. Ini pencatatan tadi kan sudah kan kasusnya kan kalau ini kan kasus normalnya 30 itu biaya gaji 180 juta, utang gaji 180 juta ya. Nah, pada saat berikutnya, pada saat ada uang, itu kan dicatat utang gaji berkurang 180 juta. Ini kalau ketika uangnya 180 juta ada di bulan Februari. Nah, kasusnya bagaimana kalau misalnya perusahaan ada uangnya cuma 100 juta gitu. 180 juta. Bagaimana mencatatnya? Yang dicatat berarti cuma yang 100 juta itu aja, Pak. Di debatnya utang gaji 100, di kreditnya kasnya 100. Gimana? Di debatnya apa? Di debatnya utang gaji 100, di kasnya di kreditnya kasnya 100. Apa? Utang gaji, Pak. Utang gaji 100. Ya, yang berkurang 100 katanya karena di debat. Terus gajinya berapa? Di kas 100, Pak. 100. Terus di debatnya apa? Di kasnya 100. Di kredit kas 100. Kas 100. Ada yang membantah atau ada yang ini? Yang punya pendapat lain? Kayaknya benar, Pak, kayak itu kalau uangnya hanya 100. Ada atau ini sudah benar apa ada pendapat lain? Ada kayaknya, Pak. Sepertinya ada tambahan lagi jurnal untuk biaya gaji dan utang gajinya lagi di bulan Februari. Biaya gaji sebesar 80. Oke. Dan Apa jurnalnya coba biaya gaji pada utang gaji. Utang gaji di debat ya? Mungkin, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ini nanti saya saya jelaskan lagi logikanya. Apa utang gaji ya? Biaya gaji pada utang gaji. Apa? Biaya. Okay. Biaya gaji. Terus yang dikredit utang gaji sebesar 80 juta. 180 juta. 80.
Nggih. Terus di kreditnya utang gaji. Mungkin, Pak. Utang gaji. Utang lagi. Ya. Iya. Nggih. Oke. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya cukup yang di awal itu, Pak, hutang gaji sama kas. Oke, yang ini ya, baik. Ya. Ya, baik. Ini kita berlogika ya. Yang bawah dulu, yang bawah. Yang utang biaya gaji sama utang gaji. Ya. Kalau misalnya kalau muncul lagi biaya gaji, double dong ya. Artinya di Januari muncul biaya gaji 180 juta. Kemudian di bulan Februari muncul lagi biaya gajinya. Berarti kan ada double di Januari kan nggak mungkin ya 80 juta. Seharusnya kan biaya gaji itu kan harus dilunasi ya, bukan ditambah ya, bukan ditambah gitu biaya gajinya gitu ya. Coba kita berlogika gitu kan, melunasi ya, lagi sekali utang gaji biaya gajinya 180 juta ya, sudah dicatat ya. Sementara hutang gaji 180 juta, sementara uang yang ada adalah 100 juta ya, 100 juta. Ya. Jadi tetap hutang kalau tadi yang normalnya kan hutang gaji 180 juta ya. Terus kemudian kasnya 188 juta, itu yang normal kalau ada uangnya. Ya, kalau misalnya uangnya adanya cuma 100 juta, ya tetap gaji 100 juta. Ini benar ya, yang jurnal yang nomor 1 ini. Gaji 100 juta, itu kurang 100 juta. Ini memang itu yang ada. Nah, nanti di buku besar, utang gaji masih akan muncul sebesar 80 juta. Ya, lagi sekali. Kalau dibuat buku besar itu ya, hutang gaji itu akan tetap muncul nanti sebesar 80 juta. 80 juta ya, lagi sekali. Dia akan tetap muncul 80 juta ya, yang hutang gaji tersebut gitu. Kapan dia ada gitu. Misalnya ini yang ini di tanggal 2 Februari ya. Februari gitu ya. Februari. Ya, Februari itu. Nanti tanggal 5 Februari baru ada uangnya lagi 80 juta gitu ya. Tanggal 5 Februari misalnya. Baru ada uangnya tanggal 25 Februari baru ada uangnya lagi 80 juta. Ya. Kita akan mencatat jurnal itu sisanya ya. Jadi 80 juta kasnya besar 80 juta. Jadi kapan dia ada uangnya itu baru akan diselesaikan yang sisanya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 2 Februari itu baru ada 100 juta, ya tetap dicatat utang gaji berkurang 100 juta, kasnya berkurang 100 juta. Berarti masih ada utang gaji yang harus diselesaikan sebesar 80 juta ya. Nah, misalnya tanggal 5 Februari itu baru dia ada uangnya 80 juta, maka akan dicatat pada tanggal 5 Februari itu hutang gaji di debit 80 juta, kasnya juga berkurang sebesar 80 juta. Paham? Insya Allah, Pak. Paham ya? Jadi Insya Allah paham, bingung, Pak. Ya. Berarti yang saya itu salah. Salah. Yang di bawah ya, itu salah. sekali, kalau memunculkan gaji, gajinya ya. Jadi tadi sudah 180 juta, kalau muncul lagi biaya gajinya, udah muncul lagi biaya gaji. Padahal kita kan tidak membayar gaji lagi kan gitu ya. Oke, Pak. Membayar hutang gaji gitu ya, bukan membayar gaji lagi gitu. Kalau muncul biaya gaji berarti kan ada tambahan biaya gaji lagi gitu yang Januari. Padahal kita tidak menambah biaya gaji untuk bulan Januari gitu ya. Harus membayar bagaimana caranya melogikakan membayar hutang itu ya. Jadi
tanggal 2 Februari baru ada uang 100 juta, ya udah dicatat dulu yang ada. Hutang gajinya berkurang 100 juta, kasnya berkurang 100 juta. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya tanggal 5 Februari bulan berikutnya baru ada uangnya, ya akan dicatat hutang gaji 80 juta, kasnya berkurang 80 juta. Nah, ini ini logika utang gaji gitu ya. Hutang gaji. Paham ya? Paham, insya Allah, Pak. Paham ya, paham ya. Nah, saya coba kalian enggak bisa enggak ini ada logika akuntansi yang juga harus kalian pahami ya. Coba saya soal ya. Misalnya tanggal 2 Februari ya, tanggal 2 Februari ya. Logika ini kalau menjadi orang accounting ya, lolos lah menjadi accounting. Biaya gaji ya, kalian catat misalnya tanggal 2 Februari itu sebesar 50 juta misalnya, kasnya berkurang 50 juta. Nah, misalnya pada tanggal 5 Februari baru kalian sadar biaya gaji itu bukan 50 juta, 70 juta. Bagaimana membuat jurnal pembenaran terhadap biaya gaji di atas. Jadi kasusnya sebenarnya gajinya adalah gaji itu biaya gaji itu 70 juta. $50 juta. Bagaimana membuat jurnal supaya jurnalnya menjadi benar gitu pada tanggal 5 Februari itu? Ada bisa jawab enggak? Jadi pada tanggal 2 Februari kalian mencatat biaya gaji 50 juta. Kasnya keluar 50 juta. Tapi baru sadar tanggal 5 Februari ternyata astaga bukan 50 juta, ternyata 70 juta gitu. Bagaimana memperbaiki jurnal yang di atas? Ada bisa jawab enggak? Jadi bisa di-adjustment kan, Pak? Ya? Bisa di-adjustment, nanti kekurangannya terserah. Tapi yang jelas bagaimana cara memperbaiki jurnal di atas supaya dia benar jadinya. Jadi kita nambah ini aja, Pak, biaya gaji 20 juta sama kas 20 juta. Oke, di debit apa? Debit Ya gaji. biaya gaji. Biaya gaji. Apa? 20 juta. Berapa? 20 juta, Pak. 20 juta. Nah, untuk kreditnya kas 20 juta. kasnya 20 juta, Pak. Juta. Oke. Ada pendapat lain? Atau benar jurnal ini? Memang ada dua cara memang, ada dua cara untuk memperbaiki jurnal di atas. Ada cara lain? Saya mengajar kalian untuk menjadi ini kejadian yang memang tiap hari akan ketemu ya kalau kalian menjadi accounting. Jurnal ini benar apa enggak yang dikemukakan sama temennya? Ada yang membantah atau benar ya jurnal ini? Setuju, Pak. Ya? Benar dah, Pak. Bisa Ya. kayak gitu. Ya ini kita bermain jurnal kadang kalau saya sih hampir bahkan tiap hari kalau jurnal ya karena memang saya kerjakan gitu ya. Ya. Oke. Ya, waktu ya. Baik. Benar ini cara pertama ya. Ini benar ya. Benar cara ini
pertama ini jadinya untuk memperbaiki tambahan ya, karena kekurangan mengeluarkan gaji ya, biaya gaji tadinya biaya gaji 50 juta, dicatat kasnya keluar keluar 50 juta. Karena seharusnya 70 juta gitu ya. Bagaimana memperbaikinya? Di jurnal aja ya, biaya gaji tambahannya 20 juta, kasnya berkurang 20 juta. Kan kalau nanti di buku besar kan totalnya jumlahnya 70 juta ini ya. Ini cara pertama gitu, cara pertama. Tapi memang cara ini gitu ya, ini menjadi kesulitan ya kalau misalnya auditor ini tiba-tiba kok timbul biaya gaji 20 juta itu ya apaan itu kita bingung gitu. Ini kalau dimasuk di sistem misalnya kesulitan gitu. Masuk aplikasi. Nah, misalnya yang biasa digunakan ya oleh orang accounting ya, menggunakan cara yang kedua gitu ya. Pertama, dibalik dulu jurnal yang pertama gitu ya. RP 50 juta gitu ya. Biaya gaji. Misalnya ini kita menolkan ya, kita apa namanya? Kalau di buku besar kita nolkan dulu yang ini ya, yang jurnal di atas gitu. Hapus sisanya. Jadi, kita nolkan, biaya gajinya juga kita nolkannya sehingga kalau di buku besar jadi nol gitu ya. Lalu kita membuat jurnal yang benarnya. Kita membuat jurnal yang benarnya. Membuat jurnal yang benarnya. Ini cara yang kedua ya. Yang kedua, jadi accounting untuk memperbaiki jurnal yang di atas itu, dibalik dulu jurnalnya yang jurnal yang salah tadi, 50 juta, biaya gajinya dikredit jadi nol ya. Kemudian buat benaran gaji jurnalnya, biaya gaji kasnya berkurang 70 juta. Yang dipakai sama teman ini benar juga ya, cara yang pertama cara ini benar juga gitu. Tapi kalau di aplikasi ini kesulitan kita ini mendeteksi ini gaji gitu. Tapi kalau menggunakan cara yang kedua ini umum yang digunakan orang accounting menggunakan ini gitu. Jelas ini ini merevisi dari jurnal yang sudah ada gitu. Kalau model menggunakan cara ini gitu. Langsung dibuat 2 jurnal. Paham ya? Belum, Pak. Paham ya? Masih bingung. Oke, paham ya. Baik, apa-apa. Nanti kalian juga akan mengerti ya ketika kalian sudah kalian kerja di accounting gitu. Ya sama saja sih kayak saya. Ketika saya menjadi setelah lulus S1 juga begitu paham, tapi ketika menghadapi langsung pekerjaan accounting baru saya paham gitu ya logika itu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya pikir saya cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin minggu depan itu sudah mulai puasa ya. Saya belum tahu nih tekniknya yang puasa awal-awal ini apakah nanti sistemnya tugas atau masih dengan menggunakan Zoom. Nanti aja kita lihat ya seperti apa teknisnya gitu. Karena semua dimajukan semua jadwal ininya daringnya ya, jadwal ininya saya nggak tahu kan belum bisa tatap muka ini mungkin setelah lebaran mukanya atau seperti apa, saya belum tahu, tapi yang jelas saya masih beranggapan minggu depan kita menggunakan daring. Nah, apakah sistem nanti masih Zoom atau sistem tugas, saya belum masih ini ya, melihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Biasanya awal-awal puasa itu
kita masih mencari-cari sistem yang enak gitu ya, supaya apa namanya, sistem belajar itu saya sama kalian itu sama-sama bisa enjoy gitu ya menerima materi itu. Kadang-kadang nanti terlalu sore apa namanya, menerima ini sambil berbuka puasa. Kalau pagi masih tidur kalian itu awal-awal biasanya memang begitu. Tapi nanti kalau puasa minggu kedua, minggu ketiga itu sudah mulai agak-agak normal kan gitu seperti itu karena sudah kita biasanya sudah mulai merasakan namanya puasa itu kan seperti itu. Baik, sebelum saya tutup silakan saya akan namanya absen ya. Silakan dibuka ininya. Sudah dibuka apa namanya di ini? Ya, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25. Satu lagi siapa ini? Anggun, Adam, Abil, Pun ya Abil. Ini siapa namanya? Tidak ada namanya. Dharma, Mawati. Satu Ina apa ini ya? Siapa ini? Saya belum tahu yang siapa satu ini Gibran atau ini. Tidak ada namanya soalnya. Pak, ntar saya tanyain di nyarinya di siapa yang punya. Buka apa ya? Ina atau lah. Ada kelihatan wajahnya juga. Baik, terima kasih ya. Saya sudah mengabasen kalian. Ya, sekali lagi apa namanya kuliah kita masih menggunakan daring ya. Minggu depan saya belum tahu. Nanti kita lihat aja prosesnya seperti apa gitu ya. Apakah mau menggunakan daring sementara atau mungkin sistem tugas dulu gitu ya supaya memperlancar ya di awal-awal puasa ini ya supaya kalian juga bisa enjoy di awal-awal puasa gitu. Baik, terima kasih lagi sekali atas kehadiran kalian. Semoga tetap kita sehat ya dalam keadaan kondisi seperti ini. Saya juga tidak tahu apakah kalian ini semua berada masih di Lombok atau di luar di luar Lombok. Tapi yang jelas kita masih menggunakan proses daring ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga lagi sekali tetap sehat semua ya. Baik, terima kasih lagi sekali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak.